Dalam dunia sains, semakin kita mengetahui banyak hal, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Pertanyaan tersebut biasanya diawali dengan mengapa dan bagaimana. Anak-anak yang selalu merasa penasaran dan ingin tahu terhadap suatu hal merupakan ciri-ciri anak cerdas. Otak kita memang digunakan untuk mengolah dan memproses informasi sehingga pengetahuan baru dapat ditemukan. Ini juga merupakan cara yang digunakan oleh ilmuwan dan peneliti. Mereka meneliti sesuatu lalu mempertanyakan hal tersebut dan menemukan jawabannya. Namun, tidak semua orang mengikuti hal-hal baru dalam sains, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mengetahui faktanya. Nah, supaya bisa menambah informasimu, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam dunia sains. Mungkin Anda sering mendengar bahwa permen karet yang termakan kemudian akan menumpuk di perut Anda dan tidak bisa keluar. Atau Anda mungkin juga pernah mengetahui mitos bahwa permen karet akan bertahan dalam tubuh selama 7 tahun. Permen karet memang favorit banyak orang. Tak hanya sensasi membuat gelembung hingga pecah, mengunyah permen karet juga dapat membantu meredakan ketegangan di situasi tertentu. Namun, apakah berbahaya jika tak sengaja menelan permen karet? Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer karet tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian, seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari. Tubuh tidak bisa mencerna permen karet sebab permen ini mengandung getah karet alam atau karet butil. Karet butil adalah karet sintetis yang biasa digunakan untuk membuat permen karet. Baik getah karet alam maupun sintetis tidak bisa dipecah, sehingga tidak bisa dicerna oleh tubuh Anda. Saat Anda mengunyah permen karet, enzim dalam air liur Anda akan memecah karbohidrat dan minyak yang terkandung dalam permen karet. Meski demikian, kandungan karet pada permen karet kebal terhadap enzim ini, sehingga permen karet tidak akan. Jadi, bila Anda tak sengaja menelannya, Anda tidak perlu melakukan penanganan khusus. Meski demikian, keluarnya permen karet dari tubuh akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada makanan biasa. Mungkin bisa 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Namun hal buruk bisa saja terjadi pada Anda. Pada kasus yang sangat jarang, permen karet yang tertelan pada saat Anda sedang mengalami sembelit dapat menyumbat usus Anda. Terlebih lagi jika Anda terlalu sering menelan permen karet, hal ini dapat membuat Anda lebih susah untuk buang air besar. Untuk itu, tetap usahakan jangan sampai menelan permen karet. Pada dasarnya, permen karet memang dirancang hanya untuk dikunyah. Sering ditanyakan banyak orang mengapa kura-kura dan penyu bisa berumur lebih panjang dibandingkan hewan lain. Penyu dan kura-kura adalah satwa yang bisa hidup sampai ratusan tahun. Bahkan ada kura-kura yang bisa hidup sampai 200 tahun. Beberapa kura-kura raksasa dan berumur panjang ada di Galapagos. Bahkan ada seekor kura-kura yang berusia 189 tahun dan diberi penghargaan sebagai hewan darat tertua di dunia oleh Guinness World Records. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak penjelasan dari para ilmuwan melalui life science berikut ini. Menurut Jordan Donini, Profesor Biologi dan Ekologi Penyu dari Florida Southwestern State College, mengatakan penyu bisa hidup selama 50-100 tahun. Menurut penelitian sains, DNA yang terdapat di dalam tubuh kura-kura dan penyu lebih tahan terhadap kerusakan, sehingga mereka bisa hidup lebih lama dari hewan lainnya, bahkan manusia. Kura-kura juga memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel yang rusak agar melindungi diri dari efek jangka panjang kerusakan sel.
Kemampuan ini bernama apoptosis, yaitu proses penghilangan sel-sel yang rusak oleh organisme tertentu. Inilah yang membuat kura-kura terhindar dari penyakit seperti kanker dan kerusakan sel yang mempercepat kematian. Salah satu hipotesis yang dipercaya banyak orang, apa yang membuat kura-kura dan penyu bisa hidup lebih lama adalah proses metabolisme mereka yang berjalan lambat, sehingga mereka dapat bertahan hidup lebih lama tanpa makanan. Itu karena makanan yang mereka proses membutuhkan waktu lama untuk diubah menjadi energi. Selain itu, kura-kura dan penyu memiliki tameng yang begitu kuat, yang melindungi hampir seluruh bagian tubuhnya. Ketika predator datang, kura-kura masuk dan berlindung di dalam tempurungnya. Tapi kura-kura yang masih bayi akan sangat rentan akan predator. Itu karena tempurungnya belum cukup kuat dan melindungi mereka. Selain bicara soal tempurung mereka, ada juga faktor lain yang membuat mengapa mereka dapat bertahan hidup lebih lama. Kura-kura terutama spesies pulau lebih memiliki tinggal di tempat yang tidak terdapat banyak predator. Setidaknya tidak ada yang akan menyerang mereka berkali-kali dan membuat hidup mereka sulit. Selain itu, kura-kura juga hewan yang menyukai kedamaian. Mereka berenang ke seluruh samudra, mengurus urusannya sendiri, tidak melakukan hal-hal keji seperti memburu hewan lain. Mereka juga tidak mencoba untuk mencari musuh, menghindari membuat masalah, dan umumnya menjalani hidup bebas stres. Kalian pasti sering melihat perbedaan rambut pada manusia. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini dapat menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita, karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Ternyata, bentuk rambut kita dipengaruhi oleh folikel. Apa itu folikel? Folikel adalah kantong atau lubang kelenjar yang ada di kulit kepala. Rambut yang ada di kepala kita tumbuh dari dalam folikel. Jadi, folikel adalah tempat tumbuhnya rambut. Bentuk folikel kalau warna rambut dipengaruhi oleh jumlah melanin. Melanin adalah pigmen atau zat warna yang ada pada rambut. Semakin banyak melanin di rambut kita akan semakin gelap. Kalau melanin di rambut kita sedikit, warna rambut kita akan berwarna pudar. Rambut orang Indonesia kebanyakan berwarna hitam. Tandanya, melanin di rambut orang Indonesia termasuk banyak. Kandungan melanin pada rambut orang Kaukasia biasanya sedikit. Jadi teman-teman, jangan heran kalau rambut mereka warnanya pudar. Kita sering bertanya-tanya mengapa matahari akan berwarna putih terang ketika siang, namun berubah oranye kejinggaan ketika senja. Dilansir dari National Geographic Indonesia, seorang ahli meteorologi dari Australia bernama Adam Morgan mengatakan bahwa ketika terbit dan terbenam matahari sedang berada di posisi rendah pada cakrawala. Ketika berada di posisi ini, sinar matahari harus melewati berlapis-lapis atmosfer untuk bisa terlihat oleh mata manusia. Nah, pada saat sinar matahari menabrak lapisan atmosfer, cahayanya akan terhambur. Penghamburan cahaya ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya debu, asap, dan partikel lain yang berada di udara. Partikel-partikel inilah yang menimbulkan hamburan cahaya akibat pemantulan yang terjadi ketika sinar matahari mencapai bumi. Cahaya matahari terpancang melalui gelombang cahaya. Semakin banyak gelombang cahaya, maka semakin lama cahaya tersebut berhamburan di atmosfer. Spektrum cahaya biru memiliki gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan spektrum cahaya warna merah atau merah muda. Nah, ketika siang hari, lapisan atmosfer jumlah lebih sedikit, sehingga cahaya biru lebih mudah menembus masuk. Itulah mengapa di siang hari kita dapat melihat pemandangan langit biru. Ketika bumi berada jauh dari matahari, lapisan atmosfer yang harus dilalui matahari semakin tebal. Spektrum warna jingga, merah, dan kuning dapat menembus jarak atmosfer yang panjang. Lalu, terjadilah warna yang indah ketika terbit dan tenggelam.
Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Jika kalian melihat ikan hidup di darat, mungkin Anda sedang beruntung. Namun pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan KOD, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup, yaitu di sungai dan di danau. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum seperti manusia. Nah, itulah 5 fakta unik dunia sains yang ternyata lebih menakjubkan daripada yang kita kira. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tekan like, tulis komentar kalian, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info unik selanjutnya. Sampai jumpa.